Assalamualaikum semuanya, selamat datang di podcast bareng Sinta Undari. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih. Kita kedatangan tamu dari salah satu anak PMM dari Universitas PGRI Sumatera Barat, yang PMM di Universitas Jember. Selamat malam, Mbak. Halo, selamat malam. Apa kabarnya, Mbak? Puji Tuhan, baik sih. Nah, ini kan udah ada orangnya langsung sama Mbaknya. Boleh disapa Mbak ke teman yang nonton. Mbaknya boleh memperkenalkan diri. Halo guys, perkenalkan nama aku Maria Laras Pramesti, biasa dipanggil Maria. Oke deh, makasih Mbak. Selamat malam. Yang pertama, ya ngobrol-ngobrol santai. Yang pertama kita akan mau nanya Kak, teman yang lain pasti bingung. Apa sih itu PMM? Bisa Mbak jelaskan? Jadi PMM itu adalah platform Merdeka Belajar atau pertukaran mahasiswa merdeka, di mana kita itu bertukar dengan mahasiswa lain ke kampus lain. Seperti itu. Kok bisa sih ikut program PMM? Apa alasannya ikut PMM Mbak? Yang pertama, kenapa bisa ikut PMM itu karena dari kampus saya, yaitu Universitas PGRI Sumatera Barat itu mendapatkan dana hibah, dan untuk PMM kami ini PMM mandiri. Jadi kami dipertukarkan di Universitas Jember. Oh, jadi pertukaran hibah gitu Mbak? Iya. Dan untuk alasannya ikut PMM karena terpilih ya, karena saya adalah salah satu orang yang terpilih dari kampus. Seperti itu sih. Baik Mbak. Gimana sih rasanya selama ikut PMM Mbak? Kalau rasanya sendiri seru ya, karena kita bisa dapat pengalaman baru, teman baru, terus ya banyak sih. Pokoknya seneng aja. Apa aja sih yang Mbak dapat dari program PMM ini? Kalau dari program PMM ini yang saya dapetin, yang pertama jelas saya mendapatkan pengalaman baru. Itu dari segi belajar maupun dari segi budaya juga saya merasakan itu semua. Terus selain itu, saya juga mendapatkan banyak manfaat dari ikut PMM ini. Nah, gini Mbak, Mbak kan kuliah di sini. Apakah dibayar atau enggak Mbak? Atau dari kampus yang bayar? Kalau misalnya dibayar, kami setiap bulan itu mendapatkan dana untuk bantuan biaya hidup, yaitu sebesar 1.200.000. Kalau misalnya untuk belajar ya nggak dibayar, kan itu kewajiban nggak belajar. Iya, oke Mbak. Ini kan udah di Jember kan? Udah merasakan kuliah di sini. Gimana sih rasanya kuliah di Universitas Jember ini? Selama di sini udah kuliner apa aja? Kalau yang dirasain selama kuliah di sini, yang pertama ya saya merasakan sensasi baru, yaitu yang pertama tuh kan kalau misalnya di kampus asal saya itu mungkin saya hanya bisa berkuliah itu selama pagi sampai sore, itu maksimalnya itu jam 6. Kalau di sini itu jam 6 masih ada perkuliahan sampai jam 9 malam, dan itu tidak saya dapatkan di kampus asal saya. Dan saya merasakan itu semua dengan enjoy, bisa menjalannya dengan ya bahagia saja. Kulinernya apa aja yang udah dicoba di sini? Kalau kuliner di sini, saya udah nyoba rawon sih, rawon yang di pinggir jalan, yang di dekat itu kampus, di depan itu BRI dekat kampus juga. Terus selain itu saya juga udah nyoba bakso yang di sini. Terus ayam geprek. Cuma itu sih. Apa sih bedanya makanan di sini sama di kampung Mbaknya? Kalau perbedaan dari makanannya mungkin dari rasanya ya. Soalnya kalau misalnya saya di sini tuh tak berbeda. Kalau di sini tuh lebih ke manis. Kalau misalnya di Sumatera Barat itu lebih ke gurih dan pedas sih. Kalau wisatanya udah kemana aja nih? Masa ya udah di sini nggak healing gitu? Jelas, udah pasti healing dong. Jadi saya itu udah pernah untuk wisatanya tuh saya udah pernah ke Papuma. Jadi Papuma itu pantai yang ada di daerah Jember juga. Di situ menurut saya bagus sih, karena pantai-pantai yang ada di Padang Sumatera Barat itu mungkin tidak ada tebing-tebing yang seperti di sini. Terus dari jalannya juga itu termasuk menguji adrenalin ya, karena mendaki-daki tebing gitu. Maksudnya tuh turun bukit gitu. Kayak gitu sih. Yang terakhir deh Mbak,
pesan dan kesan selama ikut PMM di sini nih. Pesannya semoga teman-teman yang lain mau rajin belajar supaya bisa mengikuti pertukaran mahasiswa seperti saya. Kesannya ya, kesannya mungkin lebih ke ya semangat untuk diri sendiri aja sih. Apakah Mbak bahagia selama ikut PMM ini? Sebenarnya kalau misalnya dibilang bahagia terus, enggak ya. Ada plus ada minusnya. Mungkin kalau plusnya ya saya mendapatkan kultur baru, terus teman baru, pelajaran baru. Terus saya bisa kenal sama lingkungan, makanan. Kalau misalnya sedihnya ya jauh dari orang tua, jauh dari teman-teman yang ada di kampus asal saya, terus jauh juga dari pacar saya ya kan. Gitu sih. Wah, oke deh, makasih Mbak udah bergabung di podcast Santai bareng Sinta Undari. Oke, sama-sama. Assalamualaikum semuanya. Bye. Sampai ketemu lain waktu. Dah, Assalamualaikum.